Nah, beberapa waktu yang lalu memang Permendistek Dikti nomor berapa itu ya? Nomor 30 ya, yang mengatur tentang kekerasan seksual itu sebenarnya pesantren lebih dulu melakukan antisipasi itu, dan itu memang bagian wajib ya, sudah menjadi kultur lah. Tapi dari segi filosofis menurut saya ini kan soal etika sebenarnya ya. Jadi ada orang yang ditindas karena kebetulan mahasiswi, dia tidak mempunyai kekuasaan, dan karena posisi itulah kemudian dieksploitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Elo Azimatu Zahro dalam Al-Fikr Podcast. Nah, membahas isu yang hangat banget diperbincangkan kali ini, kita bersama dua narasumber yang spektakuler. Yang terhormat Bapak Muhammad Nur Fadli. Assalamualaikum Bapak. Dan salah satu dosen kesayangan kita juga, Bapak Ahmad Saida. Assalamualaikum Bapak. Baik teman-teman sekalian, di podcast kali ini kita akan diskusi secara asik, nyentrik, dan pastinya tidak meninggalkan esensi yang akan kita terima, membahas tentang soal krusial, yaitu tentang kejahatan seksual. Nah, pastinya teman-teman udah pada update informasi kejahatan seksual yang baru-baru ini mendera teman kita, mahasiswa dari Universitas Riau. Baik Bapak, seperti yang kita ketahui, permasalahan yang mendera dunia pendidikan saat ini adanya kekerasan seksual yang naasnya dilakukan oleh beliau-beliau yang berasal dari instansi pendidikan, yang dalam hal ini dari Universitas Riau. Lah, menurut Bapak menyikapi hal demikian, itu bagaimana? Dari Pak Fadil dulu, monggo. Terima kasih. Sebenarnya karena saya berasal dari perguruan tinggi yang berkultur pesantren ya, ada di bawah pesantren. Memang kalau di pesantren itu sudah ditentukan dalam aturan dan budaya pesantren sejak lama. Salah satunya bagaimana untuk menghindari kekerasan seksual itu. Nah, contoh misalkan seperti di sini di Universitas Nurjadid ini kan cara berbusananya diatur, lalu kemudian hubungan putra-putrinya juga diatur. Tidak hanya dalam hubungan kehidupan kampus sehari-hari, tapi juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan juga diatur sedemikian. Salah satunya dalam rangka untuk mencegah kekerasan seksual. Nah, beberapa waktu yang lalu memang Permendistek Dikti nomor berapa itu ya? 30. Nomor 30 ya, yang mengatur tentang kekerasan seksual itu sebenarnya pesantren lebih dulu melakukan antisipasi itu, dan itu memang bagian wajib ya, sudah menjadi kultur lah di pesantren itu. Sudah, meskipun secara teks sudah tertuang dalam berbagai macam aturan-aturan yang tidak hanya diatur di pesantren, tapi perguruan tinggi pesantren juga mengatur tentang itu. Lalu kemudian saat ini sudah menjadi semacam budaya, semacam pembiasaan. Jadi misalkan kalau di sini adanya hubungan laki-laki perempuan, misalkan goncengan atau apa, itu saja dianggap sudah agak tabu lah, kan begitu. Jadi ini semakin membudaya. Nah, menurut saya memang perguruan tinggi untuk melakukan hal-hal demikian itu memang tidak hanya mengaturnya dalam aturan-aturan saja, tapi lebih kepada memberikan sebuah kesadaran. Ini jadikan sebagai atmosfer, sebagai budaya. Contoh bagaimana cara berpakaian yang baik, yang sopan, gitu ya. Lalu kemudian bagaimana mengatur tata krama dan tata sikap. Bisa saja itu diatur dalam kode etik mungkin, lalu kemudian ada peraturan-peraturan khusus sebagaimana diamanahkan dalam Permendistek itu, diatur dalam peraturan-peraturan khusus, lalu kemudian ada lembaga etik yang khusus menangani itu, lalu kemudian ada konsultannya, lalu kemudian ada perlindungan hukum dan lain macam sebagainya. Namun demikian upaya-upaya ini tentu saja muaranya adalah bagaimana menciptakan budaya atau lingkungan kampus itu menjadi budaya yang aman, tentram, dinamis, dan berkeadaban. Artinya berkeadaban itu antara satu dengan yang lain itu mereka memiliki kesadaran sendiri-sendiri, untuk menjaga sikapnya. Tidak hanya sesama lawan jenisnya, tapi sesama dosen mungkin,
kepada sivitas akademik, lalu kemudian sama mahasiswa atau masyarakat sekitar yang ada di ruang lingkup itu. Karena kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, kadang-kadang bisa saja terjadi kepada masyarakat sekitar, kan gitu. Antara mahasiswa dengan masyarakat sekitar atau sivitas akademik dengan masyarakat sekitar. Nah, menurut saya langkah yang dilakukan oleh kementerian dalam hal ini menurut saya sudah tepat ya, sebagai bentuk pencegahan, sebagai bentuk ya bagaimana kita menjamin, salah satu menjamin bahwa kehidupan kampus itu menjadi kehidupan kampus yang baik dan beradab lah. Itu sementara yang dapat saya sampaikan. Jadi otomatis secara personal sangat miris dan disayangkan ya Pak, kasus kekerasan seksual ini justru terjadi di sebuah instansi pendidikan seperti itu, yang seharusnya menjadi founder, seharusnya menjadi bagian percontohan perbaikan moral, etika, bahkan bertingkah laku atau berpakaian seperti yang Pak Fadil jelaskan tadi. Iya, ini sebenarnya kita sebagai lembaga perguruan tinggi ya, yang seharusnya ini selain mampu menciptakan skill-skill sesuai dengan bidang keahlian, tentu yang paling penting adalah menciptakan sebuah karakter-karakter yang berakhlakul karimah, lalu kemudian yang baik. Dan memang sangat disayangkan kalau hal-hal demikian itu terjadi di perguruan tinggi yang notabene salah satu fungsinya itu adalah melakukan pembinaan sikap dan perilaku. Baik, terima kasih. Penjelasan yang sangat terstruktur dan tentunya bagi kita, wabil khusus mahasiswa, pasti menyayangkan ya adanya kasus demikian, karena mahasiswa seharusnya yang dilindungi oleh undang-undang, yang seharusnya menuntut ilmu malah diganggu dalam tanda kutip, proses dalam belajar mengajarnya diganggu dengan adanya kasus demikian. Kalau menurut Pak Sahida bagaimana Pak menanggapi kasus seperti ini? Ya, secara pribadi tentu sebagai dosen kami sangat menyayangkan dan lebih jauh ketika terkait dengan kekerasan seksual. Hukum telah memberikan koridor ya. Kekerasan dilarang, hubungan seksual sebelum pernikahan di dalam hukum Islam juga dilarang. Jadi lembaga pendidikan tinggi di bawah pesantren terkait dengan kekerasan seksual itu selesai sebenarnya. Nah, saya hanya melihat sisi kontroversinya agar kita mempunyai posisi yang jelas terkait dengan Permendikbud ini ya, yang ke-30 ini. Sebab yang muncul ke permukaan adalah dua pihak. Yang satu mendukung Mas Nadiem ya, dan banyak orang yang mendukung seperti Ulil Absar Abdallah dan teman-teman yang lain. Sementara yang keberatan dengan isi ya dari Permendikbud ini seperti MUI, Muhammadiyah, sehingga kemudian yang muncul ke permukaan adalah sisi-sisi yang tidak dilihat secara utuh. Jadi tanpa persetujuan itu kemudian dipahami, kalau setuju gimana? Seakan-akan beri ruang mahasiswa itu dosen dan mahasiswi itu bisa berhubungan misalnya ya. Kan di situ yang memunculkan kontroversi. Oleh karena itu saya bisa memahami sebab secara dialektis harus lahir sintesis ya dari dua kubu ini kan ya. Apakah kemudian tawaran dari organisasi besar pada klausul mana yang harus bahasanya ya disesuaikan dengan apa yang disebut kultur keindonesiaan itu kan di situ. Jadi dialog masih mungkin. Sebab sebelum ini juga memang banyak peraturan yang diubah karena desakan dari masyarakat. Artinya proses itu akan berjalan dan wajar. Tetapi dari segi filosofis menurut saya ini kan soal etika sebenarnya ya. Jadi ada orang yang ditindas karena kebetulan mahasiswi, dia tidak mempunyai kekuasaan dan karena posisi itulah kemudian dieksploitasi. Saya pikir bukan soal apakah yang melakukan itu dosen atau berada di perguruan tinggi, tapi lebih jauh bahwa siapapun tidak boleh melakukan kekerasan, itu pesannya. Dan Anda juga benar akan menjadi ironis justru perguruan tinggi yang memberikan ruang perilaku menyimpang dalam tanda kutip ini
dan persentasenya dari data-data yang disodorkan memang cukup besar. Yang Riau itu kan karena viral kemudian melahirkan banyak perbincangan di publik. Nah, Najwa Shihab juga membahas ini, makanya menjadi luas ya. Dan saya pikir ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bagaimana perguruan tinggi di pondok pesantren bisa menjadi cermin ya, bahwa di pondok pesantren kalau ini selesai, apakah tidak ada masalah? Pasti ada masalah ya. Tetapi persoalannya adalah apa sumbangan perguruan tinggi di pondok pesantren untuk mengatasi hal ini. Saya pikir dimanapun ya, perilaku kejahatan itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Itu yang pertama. Jadi bukan persoalan bahwa kita tidak kemudian mereka iya atau sebaliknya. Oleh karena itu yang perlu dilakukan adalah kesadaran bersama bahwa di perguruan tinggi dosen dan mahasiswa itu setara sebenarnya. Ini Paulo Freire ya. Antara subjek dan subjek, sehingga tidak ada lagi dosen merasa lebih tinggi, mahasiswa lebih rendah ya. Ada dialog, ada diskusi. Nah, mungkin karena kultur kita di satu sisi adalah patriarki feodal, di mana orang yang mempunyai kedudukan lebih itu bisa mengatur banyak hal. Jadi perubahan kultur di sini tanggung jawab kita bersama sebenarnya untuk menumbuhkan kesetaraan itu. Meskipun tidak bisa kemudian dinafikan di barat yang katanya setara itu juga ada masalah ya. Tetapi di barat kan concern ya, setuju ya. Dan di sana kulturnya beda, jadi tidak masalah ya. Meskipun secara etis kadang kalau di tingkat sekolah menengah itu bermasalah dipindahkan gurunya. Ya. Dosen juga bermasalah. Ada sebuah lembaga pendidikan yang tidak membenarkan hubungan dosen dengan mahasiswi ya. Kemudian dipindahkan biasanya atau dengan kesensi dipindah. Jadi prinsipnya bagi kami dari kalangan akademik adalah apapun kejahatan yang dilakukan oleh siapapun di perguruan tinggi, apakah kekerasan seksual, kekerasan verbal, bahkan catcalling ya, jadi suitan terhadap perempuan itu juga bagian dari pelecehan sebenarnya. Nah, masalahnya adalah apakah pengetahuan seperti ini disadari oleh masyarakat? Kan tanggung jawab kita ya untuk memberitahu publik, halayak, bahwa ada hal yang selama ini dianggap biasa, itu adalah bibit-bibit munculnya kekerasan bisa simbolik ya, yang pada akhirnya bisa membenarkan bahwa yang kuat bisa melakukan kekerasan lebih jauh. Nah, itu yang perlu kita lakukan bersama sebagai warga akademik. Kemudian, dukungan kepada peraturan Menteri Mas Nadiem ini sebenarnya bukan soal politik bagi saya. Kan kita tahu bahwa ada kecenderungan orang untuk melihat peraturan ini politis ya. Saya pikir tidak, ini soal etis. Oleh karena itu kita juga mempersilahkan para ahli hukum untuk membicarakan ini agar sisi politiknya hilang tapi persoalan etis. Toh sebenarnya tanpa Permendikbud ini kekerasan seksual yang nggak boleh kayak begitu ya. Nah dengan peraturan ini kan ditegaskan agar pertama menjadi lonceng ya, bagi siapapun agar tidak melakukan itu. Yang kedua adalah mahasiswa dan mahasiswa juga mempunyai keberanian moral ya, untuk terus membicarakan ini agar hal serupa tidak akan terjadi. Jadi keterbukaan itu sudah waktunya. Kita tidak bisa menyimpan ini hanya atas nama baik atau citraan. Sebab kalau itu terus dilakukan, perguruan tinggi menyambat citranya nggak akan selesai persoalan ini. Jadi harus ada keberanian moral dari banyak perguruan tinggi di Indonesia untuk menghukum pelaku itu ya. Tentu ini juga memerlukan alat ya kan, bisa jadi bermasalah juga ya kalau yang bersangkutan tidak menerima. Tetapi setidaknya kalau kemudian masuk ke ranah hukum kan beda lagi ya. Ya, artinya kita juga menyadari bahwa ada seorang dekan yang tidak merasa Pak ya. Kan saya tidak tahu lebih jauh, ada kasus yang itu ada soal biasa Pak, mungkin ya perbedaan ya antara mahasiswinya dengan dekan atau gimana, maka kemudian muncul tuduhan-tuduhan itu. Misalkan kita harus menjaga jarak. Jadi keberpihakan kita bukan soal bahwa dosen harus benar ya, kemudian masih salah atau sebaliknya. Jadi saya melihatnya lebih dari sekadar soal hukum, sebenarnya ada soal etika yang perlu dibicarakan bersama ya di perguruan tinggi, di ruang publik, yang
etika itu bagi saya tuh di atas hukum, di atas syariah. Nah, kalau kemudian kembali ke kata dasarnya, etika itu tidak mengganggu orang lain, tidak menyebabkan orang lain tidak nyaman, itu etika sebenarnya. Nah, hanya ketika terkait dengan contoh itu yang menjadi masalah. Apakah suitan itu etis atau tidak? Sebab mungkin bagi komunitas tertentu misalnya, itu biasa lelaki. Ya, tetapi bagi komunitas lain itu mengganggu karena dianggap merendahkan. Nah, memang dalam tesis etika itu sebuah premis akhlak, moral itu bisa dipahami, tapi ketika dicontohkan itu yang bermasalah. Ya, apakah suitan atau kemudian colekan, itu ya mungkin itu bentuk keagraban, Pak ya. Seorang dosen memegang bahu mahasiswanya mungkin itu keagraban. Tetapi kelaziman, kepatutan itu kan juga perlu dibicarakan. Nah, inilah kemudian batas-batas itu bisa rapuh, tetapi pada dasarnya kembali kepada etika tadi. Rasa tidak nyaman itu harus diungkapkan. Pak, saya tidak merasa nyaman dipegang, kan harus ya, keberanian moral itu harus ada. Dan kami juga sebagai dosen juga akan mengatakan hal yang sama, bahwa kita duduk bersama apa yang membuat nyaman dan tidak nyaman di kalangan warga akademik. Sehingga lebih jauh ya, kalau kemudian hal ini selesai, apalagi kejahatan, kekerasan itu ya, akan sangat tidak berterima. Jadi kontroversinya itu lebih kepada sebagian kecil dari keinginan Mas Menteri untuk mewujudkan kampus yang sehat, ya, hubungan mahasiswa dosen baik, dan lebih jauh sebenarnya adalah bagaimana kita menghargai orang lain, itu saja. Baik, terima kasih Pak. Sangat ini ya, menguras emosi jika membahas tentang seksualitas. Apalagi kita tidak bisa memungkiri bahwa perempuan sering dijadikan sasaran empuk terkait kejahatan seksual ini. Tadi seperti dicontohkan catcalling dan lain sebagainya. Karena habitsnya itu kayak kita sebagai perempuan, kita berbicara dari sisi perempuan tuh kayak dibatasi kita untuk speak up, untuk mengatakan ketidaknyamanan itu. Karena mungkin di beberapa kasus mahasiswa merasa takut karena mereka kayak mengedepankan, oh ini dosen saya, mungkin ini seperti yang Bapak jelaskan tadi kayak bentuk keakraban gitu. Jadi ketika mereka speak up, mereka dinilai itu melawan atau melakukan pemberontakan seperti itu. Jadi ya memang saling kesadaran diri untuk saling menghormati dan menjaga seperti itu. Baik Pak, kalau menurut Pak Saida sendiri, kebijakan kampus yang saat ini kita nikmati, kebijakan kampus yang saat ini kita jalani sudah termasuk dalam kategori mencegah adanya kekerasan seksual atau belum, Pak? Kalau etikanya ya, saya rasa cukup ya. Di pesantren juga ada, apalagi kesadaran beragama. Dan masalah-masalah yang terkait dengan rasa tidak nyaman itu juga bisa dilakukan dengan cara melaporkan ya, kepada pihak-pihak terkait. Lembaga etik ada kita Pak ya? Ada. Iya, itu kan salah satu cara untuk bukan menjadi mediasi ya, tapi pada akhirnya tidak boleh orang melakukan kejahatan, kira-kira begitu ya lembaga etik sebenarnya. Bukan kemudian memediasi orang yang bermasalah. Saya rasa cara berpikir seperti itu tidak benar ya. Nah, tanggung jawab lebih besar adalah bukan institusinya ada atau tidak pertanyaannya, tetapi apakah warga punya kesadaran untuk memahami dan mengamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sanksi jelas ya. Bagi saya tegaknya sebuah aturan itu berbarengan dengan sanksi, dan itu harus diambil dan telah dilakukan terkait dengan hal lain yang tidak terkait dengan kesalahan seksual. Sejauh ini, sejak tahun 2010 sampai sekarang, saya tidak pernah mendengar itu ya. Yang terkait kesalahan seksual oleh dosen kepada mahasiswa nggak ada ya. Artinya mungkin ada kesadaran lain, bukan hanya sekadar bahwa kita harus mengerti peraturan, tetapi ada kesadaran beragama. Kan ada payung yang lebih besar kalau di kita itu ya, bahwa al-wa'yu ad-dini itu menurut saya langsung atau tidak itu mempengaruhi perilaku kita di kampus. Anda bisa melihat sendiri hubungan antara dosen dengan mahasiswa kan berjarak ya. Bahkan dengan pengaturan seperti Pak Apang tadi sampaikan, sebenarnya itu ingin menyampaikan pesan bahwa hubungan laki perempuan itu harus saling menghormati ya. Yang pertama. Yang kedua kemudian, saya setuju kalau mahasiswi yang dari luar diminta untuk memakai jilbab,
itu bukan persoalan jilbabnya tapi simbol bahwa Anda ini perempuan terhormat, jangan diganggu. Itu sebenarnya pesan moral dari auroh sebenarnya kalau kita lebih jauh. Karena sejauh ini kalau hanya dipahami sebagai syariah saja, orang akan berpikir hitam putih. Tapi pesan-pesan lebih implisit misalnya bahwa ketika perempuan menutupi tubuhnya, ini adalah suatu yang paling berharga. Anda tidak boleh mengganggu. Itu yang pertama sebenarnya. Lelaki tidak hanya melihat sekadar bahwa ini adalah perintah Tuhan, berhenti di situ, tetapi bagaimana lelaki juga menghormati perempuan yang telah memberikan tanda simbolik bahwa kami jangan diganggu. Jadi itu lebih jauh malah kita menurut saya. Bukan hanya sekadar meletakkan segitu banyak aturan, kemudian ada institusi resmi yang bisa menghakimi dalam tanda kutip, dan bahkan mungkin kita tidak bisa menutupi kalau memang kejahatan dilakukan kerana hukum ya. Jadi saya pikir universitas tempat kita belajar, tempat kami mengabdi itu lebih dari cukup kalau hanya sekadar bicara aturan. Tapi bahwa kesadaran itu lahir, ada payung yang lebih besar misalnya, ya, al-wa'yu al-ilmi misalnya itu kan lebih nalarnya lebih hadir ya, karena kita tidak lagi melihat agama seperangkat aturan saja, lebih jauh bagaimana agama dari sisi-sisi pesan di baliknya, itu yang seharusnya dihadirkan oleh mahasiswa kita. Itu saja. Jadi selain adanya peraturan tertulis dan sanksi yang mengikat, harus ada kesadaran individu ya Pak, untuk mentaati, saling menghormati dan menjaga. Kalau menurut Pak Fadil sendiri, kebijakan kampus kita hari ini apakah sudah cukup dalam habits pesantren untuk dalam tanda kutip mencegah adanya kekerasan seksual Pak? Saya rasa seperti yang disampaikan oleh Pak Saidah tadi sudah sangat cukup gitu ya. Cuman sekali lagi sepakat bahwa yang tertinggi nilainya itu adalah kesadaran. Jadi bagaimana masing-masing orang itu memiliki kesadaran masing-masing untuk saling menghormati. Kan salah satu visi nilai-nilai yang perlu ditanamkan di pondok pesantren ini seperti yang telah ditetapkan oleh pendiri dan pengasuh itu, salah satunya adalah pancakesadaran. Jadi menurut saya kesadaran itu adalah satu nilai yang paling tinggi. Jadi apabila sudah memiliki kesadaran masing-masing, ya maka hal-hal lain yang seperti yang disampaikan tadi, merugikan orang lain, melakukan pelecehan seksual dan lain sebagainya, insya Allah tidak akan terjadi. Dan aturan-aturan yang sebenarnya secara eksplisit sudah ada itu ya, seperti misalkan tertuang dalam, kita sudah mengatur berbagai macam kode etik. Ada kode etik dosen, ada kode etik mahasiswa, kode etik sivitas akademik, bagaimana cara etika berhubungan dengan sesama mahasiswanya, sama dosen, sama masyarakat di berbagai bidang, baik bidang pengajaran, penelitian, pembimbingan dan lain sebagainya. Dalam buku pedoman organisasi kemahasiswaan juga sudah diatur di situ bagaimana pola dalam secara teknis ya, itu aturan-aturan bagaimana melaksanakan kegiatan dan lain macam sebagainya. Saya rasa sudah sangat cukup ya, sudah sangat cukup aturan-aturan yang sudah berlaku di universitas ini. Baik Pak. Pastinya kita juga sama-sama sadar pastinya di tiap universitas akan ada peraturan yang mengatur tentang interaksi sosial, tentang peraturan atau SKAD antara mahasiswa dan dosen. Lantas mengapa kasus-kasus seperti yang kita bahas tadi tentang kekerasan seksual tadi menguap begitu saja, tidak diusut atau tidak diselesaikan secara selesai gitu Pak? Menurut Pak Fadil itu kenapa? Kasus di mana maksudnya? Ya dalam tanda kutip kita kerucutkan di beberapa perguruan tinggi gitu, yang dalam hal ini karena sudah tersorot itu di Universitas Riau gitu. Saya belum terlalu banyak mengikuti tentang isu-isu itu ya, kenapa lalu kemudian menguap, kenapa lalu kemudian begini. Tapi menurut saya seharusnya yang bisa menjadi penegak hukum jika misalkan kasus terjadi ya perguruan tinggi itu sendiri, bagaimana melakukan regulasi-regulasi tentang mengatur apabila ada kasus yang seperti ini, lalu kemudian tidak hanya melakukan ini ya, tapi di situ ada yang seperti saya sampaikan, ada pusat layanan, lalu kemudian ada pusat pelindungan hukum, lalu kemudian ada penegak etik,
lalu kemudian banyak hal lah. Jadi bagaimana regulasi itu diatur terlebih dahulu di perguruan tinggi, lalu kemudian agar perguruan tinggi itu mampu menciptakan suasana akademik yang baik. Gitu. Menurut saya. Kembali lagi ke kesadaran tadi ya, Pak. Nah, menurut Pak Sahida nih, bagaimana pandangan jenengan tentang adanya kasus kekerasan seksual yang ada beberapa yang kontroversi menganggap kasus ini tidak perlu dipublikasi dengan dalih untuk menjaga nama baik instansi atau nama baik perorangan yang dalam hal ini dosen seperti itu. Menurut pandangan Pak Sahida bagaimana? Itu cara berpikir yang keliru sebenarnya. Jadi kesalahan itu siapapun pelakunya bisa bersifat etis ya, yang mungkin tidak diatur secara detail di dalam hukum, misalnya hukum positif. Tetapi kami jelas mendorong bahwa kejahatan yang merugikan orang lain, maka korban itu memiliki otoritas ya, otonomi sepenuhnya untuk melaporkan, dan kami yang punya kesadaran bersama harus mendukung sebenarnya. Kan sebenarnya hal ini juga menuntut ya lembaga-lembaga lain, pelindungan perempuan, LBH dan yang lain menangani korban, dan sudah dilakukan sebenarnya. Contoh ya, salah seorang karena dianggap concern ya, awalnya saya tidak menyebut nama, sehingga sekarang terkatung-katung padahal sudah masuk ke kepolisian laporan itu. Jadi si pelaku itu dalam tanda kutip orang kuat ya, korban itu lemah, maka kemudian sampai sekarang nggak selesai. Artinya kalau soal hukum itu punya logikanya sendiri, dan proses hukum itu juga panjang. Oleh karena itu justru mencegah itu lebih baik sebenarnya. Tapi kalau kemudian berlaku, saya pikir kita juga harus menyatakan sikap. Oleh karena itu teman-teman yang mendukung Permendikti ini itu adalah bagian untuk mengingatkan agar ini jangan sampai terulang ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa ada kecenderungan pembiaran ketika yang melakukannya misalnya orang berkuasa ya. Dan tidak hanya sekarang, itu Sung Kuning di Yogyakarta itu juga ini tidak terkait dengan perguruan tinggi tetapi hukum secara keseluruhan. Ketika sudah menyangkut kuasa besar itu memang dinding tebal yang harus dihadapi ya, dengan kuat. Tetapi bagi saya momen ini penting. Setelah kasus Riau, saya pikir karena sudah viral, maka semua pihak harus menyatakan diri, sikapnya jelas, tidak lagi ada abu-abu. Toh korban itu memberikan pernyataan jelas ya, sangat verbal, bahwa ada pelecehan di situ, dan berat dan ringannya kan tergantung hakim. Hakim itu yang mempunyai tidak hanya kertas ya, yang menyatakan ini boleh dan tidak, ini akan dihukum, tapi nurani berbicara. Kalau di situ ada penindasan, maka berhak dihukum ya. Apapun ya hukumannya ya. Jadi ini juga terkait secara keseluruhan hubungan yang tidak setara menurut saya di instansi apapun sebenarnya, di mana ya termasuk yang di Lombok itu juga kan begitu kan. Jadi bawahan itu selalu dilematis ketika menghadapi. Oleh karena itu di era keterbukaan apalagi ada media sosial, saya pikir tidak ada ruang orang untuk menyembunyikan kejahatannya sekarang. Itu yang pertama, karena dia bisa posting kapan ya, saja posting di mana dan kapan saja. Nah, tetapi apakah kemudian ada kesadaran yang lebih besar ya, bahwa perbedaan kita pada korban itu kepada nilai ya, kepada institusi pendidikan, tidak ingin menyembunyikan keburukannya atas nama baik institusi. Justru kalau institusi itu menyembunyikan malah tambah buruk ya Bapak ya. Nah, jadi kita sebagai warga akademik sebenarnya ingin mendorong agar siapa yang bersalah dihukum ya, dan otoritas itu ada pada hakim misalnya kalau sudah masuk ke ranah pengadilan. Tetapi bagi kami etika juga perlu ya ditanamkan, karena nilai-nilai etik itu adalah puncak tertinggi dari pengetahuan. Jadi bukan pengetahuan sendiri yang ingin diajarkan, tapi kita serba baik kita kepada orang, kan itu sangat sederhana tapi susah dilakukan karena premisnya selesai, contohnya yang belum selesai, yang sering bermasalah. Misalnya merokok di kampus ya Pak. Itu kan juga bagian dari etika yang tidak selesai, karena dia contoh bukan sebuah premis. Kan premisnya adalah berbuat sesuatu yang mengganggu orang lain. Mana mengganggu itu contoh sederhana ini agar tidak terlalu tegang ya. Saya di kampung itu, kalau ada orang kawinan, itu kan nyetel musik dengan sistem yang keras ya.
kendurinya pagi tapi misal mestinya sampai sore ya. Nah, mengganggu enggak? Itu kan sangat subjektif ya. Tetapi pada akhirnya harus ada yang berani menyuarakan. Kalau siang dimatikan mungkin ada orang tidur. Atau ada bayi enggak tangga, kan ini persoalan etis yang juga menuntut kita sebagai warga Adem untuk menyelesaikan ya. Tapi saya anehnya kalau yang menyetel lagu itu Rhoma Irama kok nggak merasa terganggu, itu masalah itu. Asik. Beda Iya, lagi, Pak. malah asik, malah kalau bisa lebih kaya. Jadi kan Menikmati. subjektif ya menikmati. Iya. Jadi persoalan besar ya, dari kontroversi ini adalah sebenarnya persoalan etika, akhlak. Dan sebagai lembaga pendidikan yang ingin menamakan nilai, justru ini adalah titik mula untuk lagi menguatkan ya komitmen kita bagaimana pelakuan terhadap orang lain harus didasarkan kepada nilai-nilai kebajikan bersama. Kalau itu tidak dilakukan, maka kekerasan seksual, puncak dari pembiaran hal-hal kecil itu ya kan sebenarnya kan dari sweet mungkin Pak ya, dari pegang yang dibenarkan, padahal itu mungkin bentuk keagraban. Tapi saya tidak ingin melihat institusi atau siapa pelakunya ya. Tapi ini wajah kita semuanya. Kita sebagai bangsa dikenal sebagai bangsa yang beradab, yang menjunjung nilai-nilai norma. Tapi ternyata kita masih banyak hal yang perlu kita perbaiki terkait dengan hubungan individual dengan masyarakat. Hal apakah yang kita boleh lakukan dan tidak. Kalau di Barat, Anda merasa terganggu dengan tangga karena angsanya berbunyi nyaring, itu bisa dibawa ke pengadilan. Kita kan belum, Pak ya. Iya. Mengganggu Iya, kenyamanan ya, Pak. iya kan prinsip etiknya memang sudah sangat dasar. Jadi jangan mengganggu orang lain. Nah, saya rasa kita juga bisa mulai dari sini ya. Hal-hal yang kecil ini diselesaikan, itu juga Pak Fadli. Jadi ini kok malah kemana-mana, tapi saya pikir ini momen ya. Ruang terbuka hijau itu bukan melarang merokok, tapi membatasi orang merokok. Jadi di mana bisa merokok kan begitu, agar tidak mengganggu orang lain. Kan itu bagus. Artinya Sesum itu berani berinisiatif bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan agar tidak mengganggu orang lain. Kan itu prinsip dasar etika sebenarnya. Tetapi di kampung kami enggak, Pak. Kalau tahlilan itu semua orang merokok, jadi tidak ada yang terganggu. Jadi kan subjektif juga. Tapi kalau kita mau mulai, maka ini adalah momen yang baik. Jadi perguruan tinggi pesantren yang berkeadaban sudah memulai adab itu apa sih sebenarnya. Jadi kalau hal kecil saja tidak boleh, apalagi kekerasan seksual itu. Jadi bagi saya pribadi, Bapak, saya sangat mendukung Permendikbud itu ya, dan saya berbeda dengan MUI dan Muhammadiyah. Baik, terima kasih. Kalau menurut Pak Fadil sendiri, menyikapi adanya kontroversi menyembunyikan kasus yang menurut kita sangat krusial tersebut dengan dalih agar nama instansi terjaga, padahal ini juga sudah viral gitu. Bagaimana, Pak? Ya, saya sebenarnya sudah dijelaskan secara rinci sih oleh Pak Said. Saya sepakat dengan itu bahwa secara hukum memang tidak boleh dan saya tidak bersepakat jika harus ada sesuatu yang ditutup-tutupi dari hal-hal yang misalkan kekerasan seksual itu. Dan sekarang sudah didukung dengan berbagai macam media sosial dan kebebasan kita menyampaikan informasi itu, bahwa sebenarnya kita sangat mudah misalkan sebagai dari pihak korban untuk menyampaikan itu sebagai ini kepada siapa, untuk melaporkan atau mengekspos di mana saja, itu sebenarnya sangat mudah. Jadi bagi saya siapapun yang melakukan itu wajib ditindak tegas dan tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Itu saja. Terima kasih. Melihat Permendikbud nomor 30 tahun 2021, bagaimana pandangan Pak Fadil melihat adanya Permendikbud itu? Kan banyak dari warga akademik yang sangat apresiasi karena Mas Menteri membuat kebijakan yang sangat membantu menurut kami, dan juga tidak hanya mengawal permasalahan ini tapi juga mengakomodir penyelesaiannya, seperti adanya Satgas dan lain sebagainya. Menurut Pak Fadil sendiri menyikapi adanya Permendikbud bagaimana? Yang pertama, bahwa Permendikbud ini itu sebagai bentuk aturan yang sebenarnya pelaksananya tetap di perguruan tinggi. Pelaksanaan di perguruan tinggi semuanya itu bergantung bagaimana perguruan tinggi menyikapi ini. Jadi bahwa
jika ada aturan lalu kemudian perguruan tinggi tidak melakukan aplikasi atau implementasi dari ini, ya menurut saya hanya ini saja ya. Karena bukan kementerian yang harus melakukan ini, tapi kembali lagi kepada perguruan tinggi. Bagaimana perguruan tinggi membuat aturan-aturan, bagaimana perguruan tinggi membuat lembaga-lembaga, misalkan seperti lembaga etik atau lembaga perlindungan atau lembaga apapun lah di situ, lalu kemudian sampai pada mengatur bagaimana tata cara ada komunikasi antara dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, dan macam sebagainya. Nah, menurut saya ini kembali lagi kepada perguruan tinggi itu, sejauh mana perguruan tinggi merespon ini dan melakukan segera menindaklanjuti keputusan Permendikbud ini. Jadi bagi saya kembali lagi perguruan tinggi sebagai ujung tombak berhasil atau tidaknya terimplementasi atau tidaknya Permendikbud yang sudah disahkan. Itu menurut saya. Baik, kalau menurut Pak Saidah, tadi kan sepenangkapan saya Pak Saidah sangat pro dengan adanya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini. Saya menganut etika deontologi ya. Jadi menurutkan hal-hal baik itu harus didukung ya. Kembali kepada niat. Saya melihat maksud baiknya Mas Menteri bahwa perempuan harus dilindungi karena selalu jadi korban ya, mahasiswi ya. Dan ini saya melihat kultur Indonesia secara keseluruhan, di mana perempuan itu paling merasa dalam hubungan yang tidak setara itu, kemudian posisinya paling terhadap dosen lelaki itu kan dia juga tidak merasa nyaman ya. Di satu sisi dia harus patuh, pada sisi lain dia harus menjaga kehormatannya misalnya. Saya melihatnya di situ. Nah, saya mendukung sekali kepada Pak Pang bahwa pada akhirnya kita yang akan menerapkan gagasan besar. Ini kan gagasan juga sebenarnya, bukan hanya sekadar peraturan yang dipatuhi. Ada nilai-nilai lain sebenarnya yang mau ditanamkan dari peraturan ini ya. Pada hakikatnya adalah kamu tidak boleh merugikan orang lain. Kan itu sebenarnya ya. Karena pengaruh psikologis itu sangat besar. Dan memang korban yang tidak bisa menyampaikan itu akan menjadi persoalan psikologis akut nanti ya. Dia akan rendah diri, mungkin kuliahnya tidak selesai. Kan perilaku dosen yang seperti ini kan telah menyebabkan korban itu tidak hanya gagal kuliahnya, kan bisa jadi ya, nggak bisa melawan, masyarakat tidak mendukung. Wah, siapa lagi kalau bukan kita yang memberikan ruang agar korban-korban seperti ini bisa bersuara ya. Kemudian perhatian juga kepada dosen yang merasa dirinya kuat, bisa menindas, itu berpikir bahwa siapapun yang ada di perguruan tinggi itu setara dalam pengertian sebagai manusia. Soal struktural itu kan soal lain, itu hanya soal organisasi. Di hubungan kemanusiaan itu didasarkan kepada kepentingan bersama, orang lain bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu ya yang pertama terkait peraturan ini. Yang kedua, saya pribadi bisa memahami dalam banyak hal Mas Menteri itu melakukan banyak perubahan sebenarnya ya, yang mungkin tidak jauh berbeda dengan lain. Ada sisi normatif, ini yang dilakukan, ini yang tidak. Tapi yang menjadi tanggung jawab kita bersama, Pak Pang, apapun ide-ide besar beliau itu kan soal tanggung jawab sebagai menteri. Tapi isinya kita yang menafsirkan ya. Dan kita punya tridharma perguruan tinggi yang menjadi pengikat ya, sebagai warga akademik yang bertanggung jawab bagaimana mewujudkan nilai di perguruan tinggi. Bagaimana kita menyuarakan nilai keluar kalau di isunya sendiri tidak selesai. Jadi sepenuhnya saya mendukung Permendikbud itu. Kemudian saya tetap membuka diri bahwa kalau memang ada klausul yang akan menimbulkan salah tafsir, Pak. Kan soal ini yang muncul ya. Bahwa dengan Permendikbud ini melegakan perzinahan itu menurut saya tafsir yang sangat liar. Tidak ada pernyataan yang menyebabkan tafsir seliar itu menurut saya. Tidak ada sebenarnya. Itu karena kesalahan logika sebenarnya dari orang yang ya, karena media sosial memberikan kebebasan kepada siapa saja untuk bicara, dan itu kadang yang diambil oleh wartawan untuk ya portal yang abal-abal ya, untuk clickbait macam-macam. Nah, oleh karena itu sekarang bagi kita keberpihakannya jelas ya. Jadi bukan hanya soal bahwa siapa yang mengatakan apa kan Bapak ya. Perguruan tinggi itu kita berjarak dari persoalan yang selalu dikaitkan bahwa
itu keputusan politik misalnya, kan enggak seperti itu. Bagi kami di Perguruan Tinggi secara tulus ingin melihat bahwa niat baik Pak Menteri itu bagus. Toh itu lahir tidak dalam ruang yang kosong ya Bapak ya. Sudah dinyatakan tidak hanya sekali terjadi itu di banyak tempat ya. Dan oleh karena itu bagi kami di perguruan tinggi tidak lagi hanya sekadar bahwa peraturan itu nanti kemudian diterima oleh banyak pihak, tetapi bagaimana tanggung jawab kita agar peraturan itu menjadi kesadaran kita bersama, agar hubungan antara dosen mahasiswa itu jauh lebih setara ya. Karena bagaimanapun juga kita lahir di kebudayaan yang patriarki ya, feodal. Itu kan seharusnya kalau di dunia akademik yang ideal itu tidak seperti itu seharusnya ya. Tidak harus seperti itu. Meskipun ada adab, karena ini soal pilihan diksi toh Pak. Ya, kalau saya tidak memberikan keberanian kepada mahasiswa untuk bicara, kan mereka tidak merasa setara, Pak, kan itu dulu ya. Jadi ini bagian cara kita mendudukkan bahwa siapapun yang ada di perguruan tinggi itu setara kedudukannya. Hanya kewajibannya, hanya persoalannya adalah tugas-tugasnya mungkin berbeda ya, misalnya teknis. Tetapi dengan podcast ini kita berharap dunia luar tahu suara kami, bahwa perguruan tinggi yang ada di pesantren itu sangat menerima niat awal dari Menteri agar perempuan itu dijaga marwahnya. Sebenarnya pelecehan seksual itu kan tidak hanya memungkinkan terjadi untuk mahasiswa. Iya. Mahasiswa kan bisa jadi mahasiswa kan dilecehkan juga kan. Iya, betul Pak. Iya. Jarang memang. Iya, betul. Nah, itu juga bisa dilaporkan. Ya. Menindaklanjuti dari Permendikbud nomor 30 juga kita tidak boleh meninggalkan salah satu esensi pendidikan humanistik ya Bapak, memanusiakan manusia, karena beberapa bentuk stigma patriarki yang ada sekte atau ada senjang sosial antara dosen dan mahasiswa. Jadi mahasiswa merasa tidak punya ruang, tidak punya rumah untuk mengadu terkait terkait permasalahan yang dalam hal ini adalah kekerasan seksual. Jadi mereka bingung, kita harus speak up kemana? Yang mana ketika mereka speak up kadang mereka mendapatkan permasalahan sosial seperti dicibir, tidak dilindungi seperti itu. Mungkin salah satu terobosan yang Mas Menteri berikan dengan adanya Permendikbud tahun 30 ini adalah untuk berinovasi memperbaiki permasalahan-permasalahan seperti tadi. Kalau kita kerucutkan ke Unuja sendiri, bagaimana cara Unuja menyikapi atau apa tawaran yang diberikan kepada pihak rektorat atau sivitas akademik untuk mengapresiasi atau mengimplementasikan adanya Permendikbud tahun 30 ini, Pak Fadil? Baik, sebenarnya kalau implementasi kita sudah sejak lama ya, seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama itu sudah tertuang jelas di kode etik mahasiswa, kode etik tenaga pendidik, kode etik dosen. Di situ tertuang jelas, salah satunya adalah tidak melakukan suatu hal yang merugikan dan merugikan seluruh sivitas akademik. Di situ juga tertuang jelas, saya tidak hafal sepenuhnya, tapi tertuang jelas melakukan pelecehan seksual. Itu jelas tercantum di kode etik itu. Itu sudah sejak lama. Terus yang kedua, implementasi sendiri aturan-aturan pesantren. Implementasi tentang aturan-aturan bagaimana membatasi hubungan laki-laki perempuan, lalu kemudian membatasi kegiatan. Lalu kemudian ini bukan dalam rangka untuk membatasi kreativitas mahasiswa, sekali lagi salah satunya adalah itu. Lalu kemudian yang ketiga, kita ada pedoman layanan berbasis pendidikan karakter. Jadi bagaimana pendidikan karakter itu tidak hanya ditanamkan dalam perkuliahan, tapi ditanamkan dalam seluruh kegiatan akademik, baik pelayanan maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti contoh bagaimana kita mau masuk ruangan harus mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu kemudian bagaimana etik kita dalam melakukan pelayanan, berkomunikasi, dan lain macam sebagainya. Terus yang ketiga, kita juga ada lembaga etik, penegak etik yang ada di Universitas Nurul Jadid sebagai lembaga yang pertama melindungi, yang kedua mungkin memberikan sanksi-sanksi kepada pelaku-pelaku kekerasan seksual itu. Lalu kemudian
di sini juga ada BPLK yang salah satunya tugasnya adalah melakukan monitoring, melakukan evaluasi, pengawasan dan sebagainya di berbagai macam kegiatan yang ada di kampus. Dan yang terakhir mungkin menurut saya ada pembatasan-pembatasan memang yang dilakukan oleh Universitas Nurul Jadid itu pada saat melakukan pertemuan-pertemuan dengan dosen. Contoh misalkan pertemuan dengan dosen terlalu larut malam, lalu kemudian semua diupayakan melakukan kegiatan-kegiatan tersentral di kampus, apalagi santri ya. Santri pada saat melakukan bimbingan ke rumah dosen laki-laki dan sebagainya itu sangat dilarang sekali. Jadi semuanya semua aturan-aturan yang sudah di Universitas Nurul Jadid ini menurut saya sudah implementasi jejak lama sebelum adanya Permendikbud ini dikeluarkan. Itu menurut saya. Jadi memang karena kampus kita habits pesantren, jadi sebelum adanya Permendikbud ini sudah menerapkan ini sejak lama ya Pak. Cuman tidak terekspos, maksudnya tidak terekspos terlalu jauh karena memang tidak disentil dengan masalah seperti ini gitu. Kalau menurut saya semua perguruan tinggi pesantren kayaknya Pasti ada. Iya sih. Semuanya kulturnya sama seperti itu, ada pembatasan, ada ini gitu. Ya salah satunya tujuannya yaitu untuk menghindari dari kejahatan-kejahatan seksual. Itu saja. Ini menurut saya sama, tidak hanya di Nurul Jadid sepertinya Pak ya. Jadi semua pesantren aturannya seperti itu. Atau setelah adanya Permendikbud ini, apa ada badan yang di-upgrade lagi atau mengoptimalkan badan pengaduan yang sudah ada Pak? Kalau di sini untuk lembaga itu satuan pengawas internal yang sekarang sudah menjadi satu, itu sudah ada di LP2M. Di LP2M itu sekarang sebelum ini juga itu sudah kita upgrade menjadi lembaga penjaminan pengawasan dan salah satu fungsi plusnya adalah motivasi. Kan itu. Jadi kita tidak hanya melakukan monitoring, mengawasi, melakukan evaluasi, tapi juga memotivasi. Nah, ini yang mungkin menurut saya satu lebih standar yang standar tambahan lah yang jarang mungkin ya, jarang perguruan tinggi ada atau mungkin ada tapi belum terlembaga dengan jelas. Kalau kita ada lembaga motivasi. Lembaga motivasi ini salah satunya bagaimana kita bisa memberikan motivasi peningkatan kinerja kepada karyawan, lalu kemudian semangat kepada mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran dan lain macam sebagainya. Terus yang kedua, seperti yang saya sampaikan tadi ada BPLK, lalu kemudian ada majelis etik di pesantren itu juga ada, di sini juga ada, lalu kemudian keamanan pesantren juga ada, yang itu pada saat mahasiswa bukan hanya santri saja dari luar misalkan mereka melakukan kegiatan di sini mereka juga punya tanggung jawab untuk itu, didukung dengan BPLK juga ada. Saya rasa kita sudah tidak perlu melakukan upgrade ini lagi. Jadi saya rasa sudah cukup ya lembaga yang kita miliki di UNUJA itu untuk sebagai implementasi dari amanah Permendikbud nomor 30 ini. Jadi dari UNUJA sendiri, dari internal baik di universitas maupun di pesantren memang sudah ada ya Pak, balai pengaduan atau badan yang menangani tentang seperti inilah gitu ya. Seperti yang dijelaskan di Permendikbud seperti itu ya. Jadi tidak perlu di-upgrade, hanya mungkin ada lebih kayak pengoptimalan kinerja, kayak lebih ada upgrading dari kinerjanya seperti itu. Kalau yang kita lakukan kalau untuk upgrade di lembaga tidak ya. Jadi lebih kepada optimalisasi pembudayaan bagaimana bersikap dan berperilaku yang baik. Contoh misalkan bagaimana kita mulai sadar berbusana yang baik, bagaimana kita mulai sadar untuk bergaul yang baik, bagaimana kita mulai menyadarkan mahasiswa bagaimana cara seperti yang disampaikan Pak Saida tadi tidak merugikan orang lain. Kita atur bagaimana lingkungan ini menjadi bersih dan tidak mengganggu antara yang merokok dengan yang tidak merokok. Bagaimana proses pembelajaran, proses kreativitas, misalkan ada mahasiswa yang mengadakan kegiatan di gedung A, di gedung B ada proses pembelajaran. Nah, sama-sama positif sebenarnya, tapi mengganggu antara satu dengan yang lain kan juga bermasalah. Nah, kita sekarang mengoptimalkan dari situ, dari sisi pelayanannya ada pembiasaan suasana akademik yang ada di Universitas Nurul Jadid ini. Itu kalau perangkat-perangkatnya saya rasa sudah sangat cukup. Menurut Pak Saida sendiri, dari perangkat-perangkat yang ada di Universitas Nurul Jadid, apakah perlu ada upgrading atau ada perlu pencanangan satgas baru atau penambahan satgas baru seperti
yang ditafsirkan atau yang ada di Permendikbud tahun 30, Pak? Sorry. Saya hanya memahaminya bahwa Permendikbud ini memberikan ruang kepada banyak pihak untuk sadar bahwa tidak ada lagi kelakuan yang tidak manusiawi pada orang lain. Ketika dikaitkan dengan Winuja, perangkatnya sudah cukup, kesadarannya sudah terbangun, dan sedikit banyak saya juga mendengar dari pihak BPLK ya terkait keamanan, tidak hanya terkait dengan kejahatan fisik ya, tapi moral juga itu juga menjadi pemantauan sebenarnya. Dan dengan banyak CCTV sebenarnya di kampus itu bagian dari kontrol sebenarnya. Jadi nilai itu bukan hanya ditanamkan, tapi ada alat yang bisa mencegah agar tidak berlaku penyimpangan sebenarnya. Oleh karena itu saya berharap, ini kan tanggung jawabnya bukan hanya dosen, mahasiswi juga, mahasiswa. Toh di kampus juga ada konseling ya, Bu Laila nanti bisa membantu. Kalau memang Anda merasa tidak nyaman, ya Bu Laila memberikan rekomendasi untuk lebih ke atas lagi misalnya, ya jelas akan diambil tindakan. Kan pertimbangan seperti ini kan berdasarkan etika yang lebih besar ya. Kekuasaan yang ada di tangan Anda jangan digunakan untuk menindas, itu saja sebenarnya perilaku itu ya. Dan sejauh ini kan tidak ada dosen yang melakukan itu ya. Tetapi tidak kemudian berharap agar berlaku itu ini Pak ya, perangkatnya bekerja, enggak, bukan itu ya. Iya, bukan itu. Bukan kemudian ingin menonjolkan bahwa nilai di pesantren sudah tertanam kokoh ya, kemudian merasa kami ini suci di pesantren, tidak. Tetapi memang pada dasarnya ada ciri khas yang mungkin semua orang sudah tahu ya di pesantren, bahwa trilogi dan pajak kesadaran itu bukan sekadar kata-kata yang ditempel di dinding, tapi dia mempunyai pengaruh yang besar terhadap perilaku. Nah, nilai-nilai itu tidak hanya diucapkan, ya, diajarkan melalui mata kuliah, ya, kemudian teladan dari Pak Kiai sebagai cermin kita bersama. Jadi secara moral cukup lah kira-kira ya, bagaimana kita menjadi orang yang baik, kan itu sebenarnya. Baik, sebelum kita tutup diskusi asik kita di siang hari ini, Pak Fadil, sebagai seorang wakil rektor bagian Sistem Informasi Data dan Inovasi, harapan Bapak agar kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi, apalagi di kalangan mahasiswa, itu bagaimana Pak? Kasih closing statement. Ya, kalau saya sih seperti yang disampaikan tadi, bahwa pada fitrahnya manusia itu bagaimana dia bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Jadi prinsip saya bahwa manusia yang sukses itu yang pertama manusia yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau manusia itu hanya bermanfaat bagi diri sendiri, itu menurut saya sangat rugi sekali, apalagi sudah tidak mampu memberikan manfaat, justru memberikan beban kepada orang lain. Itu adalah manusia yang sangat rugi dan celaka, menurut saya begitu. Oleh karena itu kembali lagi, seketat apapun peraturan itu dibuat tapi tidak diimplementasikan dengan baik, tidak ditumbuhkan kesadaran dengan baik masing-masing orang, ya menurut saya tidak bisa dijalankan dengan optimal. Dan yang terakhir bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bagi pesantren, jadi kekerasan seksual itu sudah kita lakukan memang seperti itu kultur budayanya jauh sebelum Permendikbud ini dibuat, dan kita sepakat dan kita mendukung dengan adanya Permendikbud ini. Itu dari saya. Baik, terima kasih. Kita beralih ke Pak Saida. Closing statement sebelum podcast ini kita tutup, Pak. Ya, terima kasih. Secara teoritis, perilaku itu muncul karena ada antecedent ya. Apakah itu fasilitas, peraturan. Yang penting juga C-nya itu kan, dalam teori ABC itu konsekuensi dari sebuah perilaku. Kalau ingin perilaku mahasiswa baik, bukan hanya yang buruk dihukum, tapi yang baik juga diapresiasi. Maka muncul perilaku baik, ya, baik kepada diri sendiri, baik kepada orang lain. Toh kemudian dari fondasi kita ya, iman, syariah, akhlak, saya pikir itu tertanam ya, tidak hanya melalui sekolah formal sebenarnya, dan perilaku sehari-hari sudah tercermin dari sekeliling kita. Oleh karena itu kita berharap bahwa mudah-mudahan dengan
isu ini itu akan mengukuhkan kita betapa penting dua hal yang ingin dijaga ya, di pondok pesantren ini adalah bahwa mahasiswa ke sini itu untuk mengaji dan membina akhlak. Saya pikir itu pesan yang jauh lebih menggedor kesadaran kita bahwa itulah jalan kita ya, menjadi warga pondok sekaligus menjadi warga Universitas Nurjadid. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Pak Saida, Ya, sama-sama. Pak Fadil, terima kasih sekali untuk diskusi yang asik sekali ya. Nggak kerasa kita udah berapa menit ini. Udah Baik. lama kan? Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk bersama kita pada hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu membahas tentang diskusi yang lebih asik dari Ya, ini. baik. Baik, untuk sahabat Al-Fikr, itu tadi bincang asik dengan dua pembicara terbaik dari Universitas Nurul Jadid. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Salam mahasiswa, selamat menjadi mahasiswa yang berintelektual dan melek sosial dengan bekal impact yang luas dan impact yang kuat. Saya Ella Azimatul Zahra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.